Halo guys, di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara Amazon S3 dengan Google Cloud Storage. Check this out. Google Cloud Storage adalah layanan web penyimpanan file online RESTful untuk menyimpan dan mengakses data pada infrastruktur Google Cloud Platform. Layanan ini menggabungkan kinerja dan skalabilitas cloud Google dengan keamanan dan kemampuan berbagi yang canggih. Kelas-kelas pada Google Cloud Storage yang pertama, standar kelas, termasuk frekuensi akses yang tinggi karena sering diakses. Yang kedua, nearline class, termasuk frekuensi akses yang kurang karena diakses kurang dari sebulan. Yang ketiga, cold line class, termasuk frekuensi akses yang rendah karena diakses kurang dari 1/4 tahun. Yang terakhir, archive class, termasuk frekuensi akses terendah karena diakses kurang dari 1 tahun. Biaya penyimpanan data berlaku untuk penyimpanan data Anda saat berada di cold storage. Berikut kami tampilkan biaya penyimpanan di US per giga per bulan berdasarkan jenis storage. Kelebihan cloud storage: yang pertama, file tidak mudah rusak. Kedua, media penyimpanan tidak mudah rusak. Yang ketiga, tidak memenuhi media penyimpanan fisik yang dimiliki. Yang keempat, bisa diakses di mana saja. Yang kelima, keamanan privasi. Sedangkan kekurangan cloud storage: yang pertama, membutuhkan akses internet. Yang kedua, untuk file berukuran besar dibutuhkan kecepatan internet yang tinggi. Yang ketiga, sulit diakses ketika server sedang mengalami traffic yang tinggi atau down. Yang terakhir, rentan terhadap peretasan. Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3 merupakan layanan penyimpanan objek yang menawarkan skalabilitas, ketersediaan data, keamanan, dan kinerja terdepan dalam industri. Hal tersebut berarti pengguna dari segala ukuran dan industri dapat menggunakannya untuk menyimpan dan melindungi data sebanyak apapun untuk berbagai kasus penggunaan, seperti situs web, aplikasi perusahaan, perangkat IoT, dan analisis big data. Amazon S3 juga memberikan fitur manajemen yang mudah, sehingga pengguna dapat mengatur data dan mengonfigurasi kontrol akses yang disetel dengan baik untuk memenuhi kebutuhan bisnis, organisasional, dan kepatuhan tertentu. Nah, keuntungan dari Amazon S3 tersebut yaitu yang pertama, kinerja, skalabilitas, ketersediaan, dan ketahanan terdepan dalam industri. Kemudian, jangkauan luas kelas penyimpanan yang hemat biaya. Jadi, Amazon S3 ini dapat menghemat biaya tanpa mengorbankan kinerja dengan penyimpanan data di semua kelas penyimpanan S3. Nah, kemudian kemampuan keamanan, kepatuhan, dan audit tak tertandingi. Jadi, untuk menyimpan data pengguna di Amazon S3 dan melindungi dari akses yang tidak berwenang dengan fitur enkripsi dan akses alat manajemen. Kemudian yang keempat yaitu mudah mengelola data, mengakses kontrol. S3 ini memberikan pengguna kemampuan kuat untuk mengelola akses, biaya, replikasi, dan perlindungan data. Yang kelima yaitu layanan query yang siap digunakan untuk analisis. Dan yang keenam yaitu layanan penyimpanan cloud yang paling didukung. Untuk cara kerjanya yaitu Amazon S3 Access Point ini memudahkan pengguna untuk mengelola akses sesuai skala untuk aplikasi dengan menggunakan set data yang dibagikan pada S3. Dengan S3 Access Point, pengguna dapat dengan mudah membuat ratusan titik akses berpaket, mewakili cara baru penyediaan akses ke set data bersama. Access Point ini menyediakan jalur khusus ke paket dengan nama host yang unik dan kebijakan akses yang berlaku izin khusus dan kontrol jaringan untuk setiap permintaan yang dibuat melalui titik akses. Untuk kasus penggunaannya yaitu untuk pencadangan dan pemulihan. Kemudian untuk pemulihan bencana. Jadi untuk melindungi data, aplikasi, dan sistem IT penting yang berjalan di Amazon S3 ini. Dengan untuk memulihkan
dari bencana-bencana seperti mati listrik yang disebabkan oleh bencana alam, kegagalan sistem, dan kesalahan manusia. Kemudian sebagai arsip, kemudian sebagai data lake dan analisis big data untuk penyimpanan cloud hybrid dan data aplikasi cloud native. Nah, ini ada beberapa studi kasus yang digunakan oleh Amazon S3. Yang pertama yaitu dalam Netflix. Di sini Netflix menawarkan jutaan jam konten dari Amazon S3 kepada pelanggan di seluruh dunia. Jadi Amazon S3 dalam hal ini bertindak sebagai data lake untuk solusi analisis big data mereka. Yang kedua yaitu FINRA. FINRA menggunakan Amazon S3 untuk menyerap dan menyimpan data hingga lebih dari 75 miliar. Kemudian Airbnb. Di sini Airbnb itu mempercayakan data cadangan dan file statis pada Amazon S3. Dan yang terakhir yaitu GE Healthcare. GE Healthcare ini menggunakan Amazon S3 untuk menyimpan dan melindungi petabyte pada data pencitraan medis penting untuk layanan GE Health Cloud Service mereka, yang menghubungkan ratusan dari ribuan mesin pencitraan dan perangkat medis lainnya. Sekarang kita akan mulai mendemokan kedua cloud service untuk manajemen file sederhana. Pertama-tama kita klik paket, setelah itu kita beri nama untuk paket kita. Paket.ku continue. Oh, ternyata sudah ada, kita ganti. Kita ganti menggunakan my packet dash. Oh, ini terserah, ini saya kasih nama Doni. Continue. Nah, untuk regionnya, untuk post dari store datanya, kita cari di daerah terdekat kita. Oke, di sini saya pilih Singapura karena paling dekat. Oke, continue. Nah, untuk choose default storage class for your data, ini ada standar, Nerly, Kotlin, sama archive. Kita pilih standar. Untuk kontrol aksesnya di sini ada fine grain sama uniform. Tapi di sini saya pilih fine grain aja untuk akses dari objek data yang saya buat. Di sini juga langsung untuk advanced settingnya nggak usah, kita create aja langsung. Oke, proses. Nah, di sini kita sudah memiliki bucket dengan nama mybucket-doni. Untuk upload file, pertama kita klik langsung ke shortcut upload files. Klik, oke, kita upload. Nah, di sini saya ngupload gambar dengan nama file WordCamp 2020 text optimization.png. Untuk view, kita langsung klik filenya, kita copy URL-nya, kita buka di new tab. Oke, oh sorry, ternyata bukan itu URL-nya. Ini yang link URL. Kita copy terlebih dahulu. Terus kita buka. Nah, tampil dari file yang kita upload. Untuk update, kita klik filenya, terus kita klik titik 3 paling kanan, kita rename. Di sini kita ganti namanya menjadi wordcamp.png, kita rename. Nah, file kita sudah terupdate dengan wordcamp.png. Oke, untuk delete kita klik pada filenya, terus kita langsung klik delete. Setelah itu kita pilih delete. Oke, deleting file. Dan selesai, kita udah delete dari file kita. Kita akan melanjutkan untuk Amazon S3. Pertama kita seperti biasa kita akan membuat bucket. Ini kita perlu mencantumkan nama bucketnya. Terserah kita ya. Bisa kita cantumkan my bucket dot salah aja mungkin. Nah, di sini kita pilih region yang paling dekat juga. Nah, di sini untuk Amazon kita bisa setting untuk public access-nya. Di sini misal data kita sensitif, kita harus memblok untuk public access. Tapi kita di sini akan menganggap bahwa data kita itu public.
Jadi kita umum, jadi kita publikkan saja. Tapi di sini kita harus menyentang acknowledge. Acknowledge ini adalah meyakinkan sistem bahwa data kita bisa dipublikkan, benar-benar dapat dipublikkan, bukan data yang sensitif. Setelah kita centang acknowledge-nya, kita baru bisa untuk create bucketnya. Setelah kita create, nanti kita akan melihat bucket yang barusan kita buat terdapat pada bucket list yang tersedia. Untuk upload file, kita dapat klik bucket, lalu kita dapat klik tombol upload. Nah, di sini ada bisa kita drag and drop file yang kita inginkan. Kalau filenya besar, kita harus menggunakan command line. Ini kita menggunakan file kecil aja. Kita upload. Nah, di sini ada beberapa setting untuk filenya. Di sini ada permission untuk datanya. Jadi meskipun bucketnya public, tapi data di dalamnya bisa saja tidak public. Nah, setelah itu kita dapat memilih storage class-nya. Kita bukan standar karena ini file biasa ya, kita yang sering kita akses. Lalu lanjutkan. Ya, kita next saja. Nah, setelah itu file kita akan terupload. Nih. Di sini kalau misalnya kita ingin mengupdate atau edit filenya, kita hanya perlu ngeklik filenya, terus kita klik tombol action di sini. Nah, setelah itu di sini bisa download, change, rename, delete, copy, move. Nah, misalnya kita redeem di sini. Di sini akan kita redeem menjadi WordChamp. Nah, tinggal kita klik save aja. Nanti di sini akan sukses. Nah, di sini sudah terrename. Lalu kita action lagi. Kita bisa make it public di sini. Nah, public misalnya tadi di private, sekarang di public. Dan sukses. Selanjutnya kita bisa mendelete filenya. Kita klik file, terus kita lakukan action. Ini tadi bisa kita delete. Ini bisa delete. Nah, tinggal delete. Nah, ini file kita udah kosong di sini di dalam bucket. Kita refresh, tidak ada apa-apa di sini. Di bucketnya kosong. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan terhadap kedua cloud service ini, bahwa dalam hak akses objek di Google Storage kita akan mengatur di awal pembuatan bucket. Akan tetapi kalau di Amazon S3 itu kita akan mengatur hak aksesnya pada saat kita akan mengupload file ke dalam cloud storage.